Pembunuhan lur di Setren, di awalnya diobong ning kene to, mayite kuwi dipotong-potong terus diobong ning kene, ora habis to terus dikubur ning kono kae. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus pembunuhan seorang janda muda dan cantik. Setelah dikabarkan hilang, wanita tersebut ditemukan dalam kondisi sudah menjadi kerangka. Bagaimana kronologi cerita ini? Yuk kita simak videonya. Hari ini kita berkenalan dengan seorang wanita muda bernama Kartika Margaretti Dia Pratiwi, berusia 28 tahun, warga Dusun Bendo, RT 02 RW 07, Desa Randusari, Kecamatan Slogohimo, Wonogiri, Jawa Tengah. Dia merupakan seorang janda yang bekerja sebagai karyawati Bank BPTN. Kartika ini merupakan sosok wanita yang aktif, bahkan dia pun tercatat sebagai anggota KPPS pada saat pemilu bulan Februari. Oleh karena itu, Kartika sangat dikenal baik di lingkungan sekitarnya dan dikenal sebagai seorang wanita pekerja keras untuk menafkahi kebutuhan sehari-hari dari keluarganya. Seiring berjalannya roda kehidupan, selain aktivitasnya di kantor, Kartika memang biasa melakukan aktivitas kunjungan kepada nasabah di wilayah Slogohimo menggunakan motor dinas dari kantor. Namun pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, secara tiba-tiba Kartika tidak kunjung pulang ke rumah. Biasanya dia berangkat bekerja dari rumah pada jam 07.30 dan tiba di rumah pada jam 17.00 sore harinya. Namun pada hari itu pesan WhatsApp-nya aktif terakhir kalinya pada jam 11 siang. Kartika tidak bisa dihubungi sama sekali dan tidak diketahui keberadaannya. Pihak keluarga merasa khawatir dan mencari informasi keberadaan dari Kartika, baik dari saudara terdekat ataupun teman-teman kantornya. Namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Hingga beberapa hari tidak mendapatkan kabar, pihak keluarga pun semakin khawatir dan cemas telah terjadi sesuatu yang menimpa kepadanya. Hingga akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk membuat laporan tentang hilangnya Kartika kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapatkan informasi tersebut segera melakukan penyelidikan. Awal penyelidikan, polisi melakukan penelusuran jejak digital dan menggali informasi dari saksi-saksi terdekat dari Kartika. Dalam usaha polisi menelusuri jejak digital itu, polisi mendapatkan signal ponsel dari Kartika terakhir kalinya. Signal itu pun berlokasi di Dusun Kembang, RT 01 RW 03, Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Alamat tersebut merupakan rumah dari seorang pria bernama Supriyanto berusia 44 tahun. Di rumah tersebut, Supriyanto tinggal bersama dengan anak laki-lakinya yang sudah lulus SMA, sedangkan istrinya sudah lama bercerai. Diketahui Supriyanto ini hanya pekerja serabutan, tidak ada pekerjaan tetap yang dia jalani. Namun dia memiliki skill bela diri silat yang menjadikan rumahnya sebagai tempat perkumpulan pelatihan silat. Selain latar belakang dari Supriyanto, ternyata Supriyanto ini memiliki hubungan asmara dengan Kartika. Namun saksi tidak mengetahui apakah hubungan itu masih berlanjut atau tidak. Informasi tersebut membuat polisi memantau pergerakan dan mengintai aktivitas dari Supriyanto sehari-harinya. Setelah polisi melakukan pengintaian kepada Supriyanto, akhirnya polisi pun datang dan melakukan penggeledahan rumah guna mencari informasi serta petunjuk. Setelah melakukan penggeledahan di rumah dan lokasi sekitaran, polisi menemukan adanya beberapa barang bukti seperti jerigen berisikan bensin, sarung tangan kain, dan sebuah cangkul yang diduga terkait dengan hilangnya Kartika. Mendapati hal tersebut, akhirnya Supriyanto diamankan ke Mapores Wonogiri pada hari Minggu malam tanggal 21 April 2024.
Saat diperiksa sebagai saksi oleh pihak kepolisian, Supriyanto ini membantah keras tuduhan telah terlibat atas hilangnya Kartika. Lantaran tidak adanya bukti kuat hingga pada keesokan harinya, hari Senin tanggal 22 April 2024, pihak kepolisian menurunkan tim anjing pelacak untuk melakukan penyisiran pekarangan rumah dari Supriyanto mencari barang bukti lainnya. Dari hasil penyisiran yang dilakukan oleh tim anjing pelacak, anjing itu pun berhenti di salah satu tanah lalu mengendus-endus di sekitaran lokasi. Akhirnya pihak kepolisian pun memutuskan untuk melakukan penggalian tanah tersebut. Setelah dilakukan penggalian, dan benar saja, polisi menemukan adanya kerangka manusia. Sisa bagian tubuh yang belum menjadi kerangka terlihat gosong, bekas terbakar. Namun, polisi belum bisa memastikan apakah itu merupakan kerangka dari Kartika atau bukan, karena harus melalui tes DNA terlebih dahulu. Setelahnya, kerangka yang ditemukan itu segera dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Solo guna dilakukan proses identifikasi untuk memastikan kerangka tersebut milik Kartika atau bukan. Dari temuan itulah pihak kepolisian melakukan interogasi lebih keras lagi kepada Supriyanto. Lantaran kerangka tersebut ditemukan di dalam pekarangan rumahnya. Pada akhirnya, Supriyanto tidak bisa mengelak lagi dan mengakui perbuatannya jika kerangka itu adalah Kartika. Dengan adanya pengakuan tersebut, status Supriyanto berubah menjadi tersangka. Di dalam interogasi polisi, pelaku tega menghilangkan nyawa dari Kartika dengan alasan sakit hati masalah hubungan asmara. Supriyanto mengaku dalam melakukan aksi pembunuhan itu, dia hanya sendirian tanpa dibantu oleh siapapun. Supriyanto pun mengaku jika kejadian ini bermula pada saat korban datang ke rumah pelaku untuk membicarakan sesuatu. Setibanya korban di sana, mereka pun berbincang-bincang di area dapur. Dalam perbincangan itu, tiba-tiba korban menyampaikan jika dirinya berencana akan rujuk dengan mantan sang suami berinisial H karena Kartika ini masih menyimpan perasaan kepadanya. Pelaku yang tidak terima dengan keputusan dari korban akhirnya emosi dan mereka pun terlibat perdebatan di dalam rumah. Beberapa saat kemudian, perdebatan itu pun tidak kunjung usai. Justru situasi semakin memanas. Korban Kartika semakin emosi karena pelaku ini selalu menyudutkannya. Tanpa disangka, Kartika mengambil air panas lalu menyiramkan ke tubuh pelaku. Pelaku yang tidak terima lalu mengambil sebuah handuk dan membekap mulut serta hidung Kartika selama 8 menit. Kartika yang berontak dan kesulitan bernafas tiba-tiba bergerak tidak beraturan. Secara perlahan demi perlahan, gerakan itu pun berhenti dan Kartika kehilangan nyawanya. Mengetahui korban Kartika sudah tidak bernyawa, lalu pelaku membuat 2 lubang galian di rumahnya yang digunakan untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Lubang pertama digunakan untuk membakar tubuh Kartika. Setelah api padam, dia pun memindahkan tubuh Kartika ke lubang kedua, lalu dikuburkan di sana. Setelahnya, pelaku merapikan 2 lubang tersebut. Usai melakukan pembunuhan itu, pelaku ini beraktivitas seperti biasa tanpa adanya tanda-tanda yang mencurigakan, sehingga pembunuhan ini tidak diketahui oleh warga sekitaran. Setelah kasus ini terungkap, para tetangga pun bersaksi jika sosok Supriyanto adalah sosok yang temperamen dan suka main tangan. Selain itu, dia pun jarang bersosialisasi dengan warga sekitaran. Masa lalu dari Supriyanto pun akhirnya terungkap jika dirinya sebenarnya merupakan seorang residivis kasus pembunuhan dan pernah dipenjara selama 11 tahun atas pembunuhan istri pertamanya. Selain itu, Supriyanto pun pernah dipenjara atas kasus KDRT kepada istri keduanya. Kasus pembunuhan ini berhasil terungkap setelah pihak kepolisian bergerak cepat melakukan penyelidikan jejak digital ponsel milik korban.
Polisi juga berhasil menemukan sepeda motor milik korban berada di sungai dekat bank tempatnya bekerja. Sementara itu, jasad Kartika pun kini telah dikembalikan dan telah dikebumikan di TPU Desa Randusari, Kecamatan Slogohimo. Dalam proses pemakaman, isak tangis keluarga pun menyelimuti suasana duka di sana. Mereka sangat berharap polisi dapat menghukum pelaku kejahatan ini dengan seberat-beratnya. Atas perbuatannya tersebut, pelaku kini dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Namun lantaran Suprianto sudah beberapa kali di penjara, ada kemungkinan jika dirinya akan mendapatkan hukuman lebih berat, yakni hukuman seumur hidup. Intisari dari kisah ini, sebaiknya cari tahu dulu latar belakang dari pasangan atau seseorang jika ingin menjalin hubungan dengan seseorang itu. Kalau bisa, jangan pernah menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki riwayat kekerasan kepada wanita, karena khawatir kebiasaan buruk itu masih terbawa. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?